wabarakatuh. Tapi pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Tim Cao Ekam sudah hadir di rumah produksi Srima Batik bersama ownernya, yaitu Bapak. Oh, Bapak terlalu tua guys, kayaknya belum menikah ya? Belum. Oh iya, saya panggil abang aja ya, Abang Rudianto. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, sehat ya? Sehat. Nih. Gimana nih kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19? Ya sebelum saya bercerita, saya memberikan informasi terlebih dahulu ya untuk Srima Batik ini. Srima Batik ini kita didirikan inisiatif pemuda dan pemudi di Kampung Sriwijaya. Jadi Srima Batik ini kita ada 7 orang anggota. 7 orang anggota dan 7 orang anggota ini yang dari awal tahun 2020 dan efektif di bulan April 2020 kita sama-sama mendirikan Srima Batik yang awalnya kita tidak bisa membatik tulis sampai kita menjadi batik tulis. Ya alhamdulillah meskipun kita terkendala dengan pandemi dari bulan Februari itu memang sedikit menghambat kita untuk berproduksi. Untuk tetap berproduksi ya. Jadi ada hambatan ya. Tapi tetap cemut ya. Tetap cepumut ya. Semangat. Tetap semangat ya. Srima Batik. Kenapa dinamakan Srima? Ya. Ini Srima Batik ini sebetulnya punya makna yang semangat buat kita ya. Srima Batik ini maksudnya Sriwijaya Mandiri. Oh, Sriwijaya Mandiri. Sriwijaya Mandiri. Iya. Saya pengen di Kampung Sriwijaya ini menjadi sentra batik tulis untuk di Kabupaten Waikanan. Makanya kita untuk di Kabupaten Waikanan kita coba memulai gebrakan baru yang dikelola oleh anak-anak muda asli putra putri daerah Kabupaten Waikanan. Oh ya, khusus apa tadi? Srima Batik. Kampungnya? Sriwijaya. Sriwijaya ini anggotanya Sriwijaya semua ya? Ini apa Kabupaten Waikanan? Masyarakat khusus Kampung Sriwijaya. Oh, khusus iya. Khusus pemudi Sriwijaya. Sriwijaya. Kok seperti nama itu ya, kerajaan? Apa ada cerita apa yang di kampung ini atau cuma sekedar nama? Iya, sekedar nama sih. Ya, karena mayoritas di masyarakat Kampung Sriwijaya ini kan pendatang ya. Rata-rata Ogan. Bukan, orang Jawa. Oh, orang Jawa, ya. tapi namanya Sriwijaya ya. Oh ya, Kampung biasanya orang Palembang ya. Oh ya, entahlah itu mungkin kabupaten yang buat nama ya. 7 anggota ya, 7 pendiri atau anggota. 7 pendiri. 7 pendiri itu siapa saja itu? Saya sebagai penanggung jawab sebagai ketua Srima Batik dan di belakang ini juga rekan-rekan saya semua. Ini kayaknya baru 5 ini. Iya, yang 2 lagi laki-laki. Nah, itu tim juga. Dia sebagai di bagian marketing juga di bagian desain juga. Desain juga, marketing dan desain ya. Rata-rata belum nikah ya nih ya. Kalau saya lihat, masih lajang semua. Masih kalau dikata Lampung mah muli ya. Ini masih muli, belum bebay. Seperti kita sudah bebay. Sejak berdiri tahun? Kita mulai berdiri itu di Januari 2020. Oh, tapi efektif untuk kita buat batik pesanan, kemudian yang untuk secara komersil kita di bulan April. Nah, kawan-kawan yang membatik ini sudah punya skill sebelumnya atau pelatihan dulu ini? Sebelumnya kita berdiri belum. Kita berdiri sembari kita belajar. Langsung belajar. Otodidak atau ikut pelatihan? Kita ikut pelatihan. Oh, nah, kebetulan saya yang ikut pelatihan dulu, jadi kita ikut pelatihan di Bandar Lampung. Terus saya pulang, saya terapkan, saya mengajak kawan-kawan ini gitu. Iya. Nah, untuk
desain motifnya nih, itu siapa nih yang ngedesain nih? Kebetulan masih kita sendiri, saya sendiri yang untuk mendesain untuk yang pola, semi pola, yang konsep-konsep yang sesuai dengan permintaan konsumen, dengan request dari kita untuk menawarkan ke konsumen. Motif apa saja nih yang menjadi ciri khas dari Sri Batik? Ya, Apakah kalau kita saat ini masih konsep kopi ya, kita kopi ini kopi. ya, kopi ini kita kombinasikan bagaimana menjadi ragam hias yang bisa menarik, bisa menarik untuk dipakai, dilihat, yang untuk konsumen itu suka dengan batik kita. Jadi kita ambil motif kopi ya? Ya, sementara ini kita masih menggarap yang nuansa kopi yang kita kombinasikan dengan ragam hias ornamen-ornamen yang khas baik kanan dan lampu. Nah, untuk bahan yang batik yang sudah jadi ini sudah dipasarkan kemana nih? Untuk saat ini ya alhamdulillah ya, kita mendapatkan support dari kedinasan, dari yang paling kita rasakan supportnya adalah dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Jadi kita mendapatkan dukungan dari Dekranasda Kabupaten Waikanan, kemudian alhamdulillah juga mendapatkan dukungan dari Dekranasda Provinsi Lampung, dan kemarin terakhir kita mendapatkan orderan secara spesial dari Ibu Gubernur, Ibu Arina untuk batik tulis Waikanan, yaitu sebagai apa ya, motivasi kita. Kita diperhatikan sebagai pendatang baru di industri batik. Kita mendapatkan perhatian seperti itu membantu pemasaran kita. Sembari membantu pemasaran kita, itu juga mengangkat nilai dari produk asal kabupaten kota. Jadi mengambil nilai kearifan lokalnya ya guys. Iya. Dari sekian pelaku bisnis, khususnya UMKM, dan abang dan kawan-kawan pun sebenarnya bukan skillnya ada di batik. Jadi pertanyaannya, kenapa pilih batik? Ya. Yang pertama, kami pengen ada nilai pemberdayaan ke masyarakat. Enggak, sebelumnya biasanya kan kalau misalnya Lampung itu lebih identik untuk kerajinannya itu ada tapis ya. Kenapa batik tulis itu? Ya saya pikir selama ini kita berbicara soal batik identik dengan Jawa, Pulau Jawa. Ya sebetulnya sebelum jauh kita berdiri itu sudah banyak orang yang berkecimpung di bisnis batik. Dikombinasikan dengan ornamen-ornamen khas daerahnya masing-masing. Nah, kita pengen juga sama seperti itu, tapi kita ingin ada sesuatu yang berbeda, supaya bagaimana batik tulis Waikanan ini bisa menunjukkan keunikannya sendiri. Gitu. Selain daripada itu, kami memang fokus kepada nilai pemberdayaan masyarakat, karena kalau batik tulis ini kan semakin banyak orang yang membuat, itu menjadi nilai manfaat bagi semua orang. Mungkin bisa diceritakan di teknis dalam pemrosesan menjadi batik sampai akhirnya menjadi batik yang jadi itu seperti apa nih? Awalnya apakah langsung pertama desain ya mungkin ya, itu mungkin seperti apa? Kalau kita membuat tulis ini, kita membuat desain dulu ya. Kita langsung ke kain, langsung ke kain dengan pensil. Kita gambar dulu motif. Kita buat bisa dengan pola. Yang pola itu maksudnya kita gambarkan pola yang sesuai peruntukan untuk kemeja, lengan panjang, lengan pendek untuk pria dan wanita, misalkan seperti itu. Kalau yang semi pola biasanya kita gunakan untuk peruntukan sama, lengan panjang, lengan pendek untuk kemeja, bisa juga untuk dasaran ataupun kombinasi. Kita langsung menggambar pada kain. Nah setelah itu proses mencanting. Ya. Oh iya. Proses mencanting seperti ini, kawan-kawan yang di belakang ini. Nah setelah dicanting, kita naik ke pewarnaan. Pewarnaan kainnya atau? Pewarnaan kain. Sesuai dengan motif yang dicanting. Oh gitu. Jadi setelah kita melakukan pencantingan, kita pewarnaan. Pewarnaan itu kita masih menggunakan teknik colet dan celup. Apa tadi? Colet. Kita menggunakan kuas. Jadi kita iya. Dicolet cuy. Oh, pakai kuas. Terus nah setelah itu baru kita fiksasi. Kita fiksasi itu supaya warna yang kita berikan pada kain itu supaya tidak luntur, supaya tidak rontok ketika kita cuci berulang-ulang nanti. Oh, itu ada berapa kali cuci itu? Kalau fiksasi sekali dengan parameter yang kita sudah lakukan, kemudian untuk fiksasi itu ada waktunya. Jadi
minimal 3 jam lah untuk penjemuran ya? batik tulis itu. Kita diamkan selama 3 jam. Setelah itu baru kita proses peleburan atau pelorotan lilin. Jadi lilin yang dicanting ini kita rebus. Iya. Jadi kan ini ya. Berapa kali nyanting nih? Kalau nyanting untuk baku kita satu kain ukuran 2,5 meter kali 15 itu satu orang. Nah itu bervariasi sesuai dengan motifnya. Jadi untuk satu orang satu kain kali Iya, ya, biar satu kain. dia tidak Ada perbedaan yang perbedaan. ini. Karena biasanya sih kalau sudah tangan si pembatik itu beda dengan Beda, tangan pembatik iya. lainnya ya. Iya. Bisa berbeda Mbak. Bisa itu. berbeda Iya, ya, jadi, guratan-guratannya itu ya. uh, Apa ada ini misi-misi mistiknya nih dalam membatik nih? Ada nggak? Nggak ada. Oh, itu ya nggak ada ritual-ritual khusus nggak sebelum membatik. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada guys, ya kan? Iya. ini kan niatnya aja. Niatnya aja, oh bismillah. Daripada maaf. Selain Ibu Gubernur nih, mungkin produksinya apakah sudah di luar Waikanan belum? Iya, belum sih Mbak. Jadi Karena baru ya, masih baru sekali. yang ya. banyak pesan itu kebanyakan dari instansi, dari pemerintahan. Saya dengar infonya, ini gosip ya, gosip. Gibah dong kita di sini. Nggak boleh gitu. Iya, informasi ini gibah yang baik. Informasinya pemerintah di Kabupaten Waikanan ini sedang giat-giatnya mendukung pelaku UMKM. Apakah UMKM untuk batik ini juga disupport habis oleh Kabupaten Waikanan? Ya betul. Jadi kita merasakan sampai ke pelaku UMKM. Jadi memang pemerintah daerah Kabupaten Waikanan itu betul-betul perhatian dengan UMKM, baik di bidang makanan minuman ataupun bidang kerajinan seperti ini. Jadi ini salah satu semangat tersendiri bagi para pelaku, khususnya Sima Batik ya. Jadi dari mulai kedinasan, baik dinas koperasi UMKM, baik dinas perindak, dari Dekrenas, dan semua kedinasan yang terkait dengan UMKM itu sangat membantu para pelaku sebenarnya. Iya. Tinggal kita sebagai pelaku untuk memaksimalkan potensi-potensi yang kita punya seperti ini. Tinggal bagaimana mengambil peluang yang ada itu menjadi produksi-produksi yang berkualitas ya Bang ya. Untuk pemasarannya selain dari mulut ke mulut, apakah ada media sosialnya dari Sima Batik? Ya, kita sudah. Mungkin sahabat Cawekam ingin pesan? Ya, boleh nanti kalau sahabat-sahabat mau pesan boleh di Instagram kita juga ada di @simabatik. Nanti kita kalau misalkan ada rekan-rekan atau kawan-kawan di luar sana yang mau pesan dengan kita bisa dikonsultasikan, bisa request, bisa komunikasi dengan kami 24 jam. 24 jam. Tidur nggak itu Bang? Udah Ya. bangkit tidur. Megang Ya, IG juga tidur. ya. Oh, tidur ya pasti dong 24 jam. Gantian guys pegang IG-nya. Iya. Ini juga untuk pesan untuk Bapak Gandhi nih. Bapak Muhammad Gandhi ini pengusaha yang sedang giat-giatnya di koperasi maju mandiri bersama Ibu Arinal. Ini termasuk salah satu yang harus direkrut nih. Hari ini para pelaku UMKM yang baik pendatang baru atau pemula sedang terpuruknya di masa pandemi COVID-19. Mungkin Abang bisa memberikan motivasi terhadap para pelaku UMKM agar lebih survive. Jadi untuk para pelaku UMKM, jadi memang situasi pandemi ini sangat sedikit memukul dari kegiatan produksi kita. Dari produksi kemudian pemasaran itu semua kita tahu, semua terganggu dan terhambat. Tapi tidak menjadi alasan yang fundamental. Jadi maksudnya meskipun dalam kondisi pandemi seharusnya ini menjadi momen lebih berkreasi. Karena yang saya perhatikan para pelaku UMKM ini selama pandemi ini jauh lebih kreatif ketimbang sebelum ada pandemi. Lebih giat malah Iya, ya. jadi muncul-muncul yang aneh-aneh produknya, baik dia makanan minuman, ini kerajinan. Kemudian dari yang dulu tidak tahu dengan media sosial untuk pemasaran, sekarang sudah pakai mereka. Jadi jangan alergi dengan benar. digitalisasi ya. Mau nggak mau sekarang ini sudah masuk ke dunia era digital. Apa-apa serba digital. Jadi ya untuk Survive. anak-anak. Benar. Semangat. Tetap semangat lah pokoknya untuk para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Waikanan. Iya, cemut ya. Iya, cemut ya. Apakah ada sebelum kita promo? Betul. Jadi kami berharap semua masyarakat baik itu di Lampung, di luar Lampung, terutama di pihak mungkin di kedinasan, swasta, masyarakat, marilah kita mencintai produk-produk lokal. Jadi kita
bela dan beli produk UMKM. Jadi dengan begitu masyarakat yang sebagai pelaku usaha maupun masyarakat yang sebagai konsumsi Ya. terbantu dengan kita membela dan beli produk UMKM. Pokoknya bangga buatan produk Indonesia. Ya, bela beli produk UMKM Lampung. Iya. Bisa promo nih untuk memperkenalkan sahabat Cawa Ekam tentang batik Srimanya. Srima batik Srima batiknya. Ya, buat rekan-rekan, jika kami menawarkan batik tulis Kabupaten Waikanan, ya mungkin nanti bisa request motif apapun jenis motifnya, kita menerima pesanan tersebut. Jadi bisa nanti kepoin IG kita di @srimabatik atau di Facebook Srima Batik. Jadi informasi tentang Srima Batik ada di situ semua. Iya, nanti kontak WA-nya ada di deskripsi ya. Kita Ada di nanti bawah tulis sini. deskripsi ya. Ya. Terima kasih Bang Rudianto sudah bersedia untuk memberikan informasi tentang Srima Batik kepada Cawa Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa memperkenalkan Srima Batik di channel YouTube Cawa Ekam. Ya, saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Rudianto dan rekan-rekan Srima Batik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.